tinggi dapat tawaran untuk kuliah di Jepang selama 1 bulan. Saat itu tidak ada waktu untuk di Jepang dan saya sanggup luar biasa. Karena Jepang itu puaunya sempit, 2/3 dari tanahnya itu batu. Tapi kok bisa bahasanya jauh lebih mampu. Waktu itu saya tidak mengerti kenapa bangsa kita yang kaya dengan sumber daya alam kok masih banyak uang. Dari situ kami pelajari bersama teman-teman mahasiswa ini. Akhirnya kami menyadari beda Indonesia dan Jepang. Indonesia pada waktu tahun 2005 masih ada 8 juta anak tidak bisa sekolah karena tidak mau bayar. Sementara Jepang pada tahun 1850-an di bawah kaitan ini mewajibkan wajib belajar sehingga orang Jepang semua bisa baca tulis minimum ini. Kami memutuskan kita harus memperjuangkan supaya anak-anak Indonesia semuanya bisa juga sekolah SD. Perlu wajib belajar, undang-undang wajib belajar. Tapi kalau hanya sekedar belajar, kualitasnya, isinya nggak bagus, juga manfaatnya kurang maksimum. Oleh karena itu kami melakukan perjalanan bagi mahasiswa ini. Saya dengar bahwa pendidikan itulah tahun 76 saya berkunjung beberapa pesantren di Jawa termasuk Pondok. Saya ketemu ribuan kiai, tokoh-tokoh hingga tokoh pendiri Pondok. Saya nyantri dari hari Senin sampai hari Senin diskusi dengan ribuan apa sih filosofi pendidikan Pondok. Karena waktu itu kami bertahun-tahun anak SMP, Pondok, SMA apalagi bisa bahasa Indonesia yang bagus, bisa pidato bahasa Arab, dan bisa pidato dalam bahasa Inggris yang bagus seperti kawan-kawan. Yang kedua, kampusnya bersih. Kami mohon maaf, pesantren yang lain banyak jorok, tapi pesantren Pondok bersih. Yang ketiga, yang kami kagum, rasa percaya dirinya siswa santri Pondok walaupun SD, SMP atau SMA, rasa percaya dirinya luar biasa. Biasa mandiri, biasa yakin dengan apa yang dibahas, itu tidak terjadi bahkan di sekolah umum. Karena percaya diri itu penting supaya saudara mampu. Dari pengalaman kedua, kami memutuskan kemudian untuk membuat gerakan anti-bodohan agar supaya ada undang-undang wajib belajar 6 tahun, supaya anak-anak 8 juta anak yang tidak mampu itu bisa sekolah. Kami ada diskusi dengan Dewan Mahasiswa seluruh Indonesia, kami bikin papernya tentang gerakan bodohan. Kami undang penyair paling hebat di Indonesia, banyak sekali untuk datang ke kampus tinggi
bikin puisi sebatang pisau. Kami undang sutradara paling top di Indonesia untuk bikin film tentang 8 juta anak yang tidak bisa sekolah dan anak mahasiswa. Filmnya judulnya Yang Muda dan Bercinta, waktu itu populer. Syukur alhamdulillah, berapa tahun kemudian pemerintah mengambil ide dan saran ini buat undang-undang wajib belajar selama 6 tahun, sehingga 8 juta anak-anak ini akhirnya bisa sekolah. Kami pada waktu itu masih mahasiswa untuk 1 tahun. Nah, hebatnya sistem pendidikan global masing-masing santri dan tanggung jawab itu, sehingga ada pepatah, kalau ingin belajar ilmu agama, sekolah ke alasan Israel. Tapi kalau mau belajar pemimpinan Islam, maaflah, kuliahlah jadi santri di dengan banyak tokoh nasional alumni yang berpengaruh dan punya dampak besar. Adik-adik, saya umur 6 tahun, ibu saya meninggal. Beliau seorang guru di Manwada, sehingga saya fokus saya di Bogor. 2 tahun kemudian ayah kami meninggal. Sedih sekali. Kita punya orang tua, setiap lebaran kita punya sepatu baru pakai. Tapi syukur alhamdulillah, ibu kami mewariskan 3 tahun kami sudah bisa belajar. Itulah modal kami sebagai anak yang jatuh dari keluarga biasa. Baca segala macam. Makin lama makin luas. Di SMP di Bogor, buku semua bahasa Indonesia saya sudah habis baca. Sehingga mau nggak mau belajar bahasa Inggris sendiri. Tidak, anak-anak bisa baca bahasa Inggris, anak-anak bisa ngomong, ya, tapi adik-adik ini jauh lebih hebat. Kepedihan itu, kekaitan itu, kami ubah jadi tantangan bahwa anak yatim dan keluarga biasa bisa juga di orang. Juga kami pernah yang Gusdur, Menteri Koordinator Bidang Ekonomi 2 tahun yang lalu, Menteri Keuangan, para Bulog, Preskon dari Semen Group, Preskon dari BNI 46, Menko Maritim, penasihat tinggi bersama 3 Diamoto, dan ternyata anak yang jatuh dan keluarga biasa bisa juga esensinya menurut kami ada 4 kunci sukses seperti Wi-Fi, 4G, 4G. 1, gut feeling. Kalau Tuhan Allah mengizinkan apapun pun ayat. Untuk itu kita belajar bersyukur sama Allah. Bersyukur kalau kita beruntung, bersyukur kalau kita berhasil dan sukses. Tapi juga jangan lupa kita bersyukur kita mengalami kesulitan.
Terima kasih Allah, kami diberi kekuatan. Terima kasih Allah, kami diberi tantangan. Dan biasanya yang biasa bersyukur, baik berhasil maupun gagal, akhirnya ditentukan jalannya. Ini yang pertama adalah pilih. Yang kedua, gesit otak. Cerdas. Kalau kita cerdas, banyak hal kita bisa lakukan, banyak kesempatan tersedia. Yang ketiga adalah gesit gaul, gesit tangan, handy. Banyak inisiatif, bekerja nggak perlu diperintah. Dalam prakteknya, anak-anak yang gesit tangan jauh lebih berhasil dalam kehidupan ketimbang anak yang modalnya cuma gesit otak yang hanya pintar sekolahan. Anak-anak yang gesit tangan sebelum diperintah dia bekerja dan biasanya disenangi kesempatan begini. Yang keempat, gesit gaul, bukan juga, bukan huru-hara, tetapi banyak gaul, banyak organisasi, banyak teman dan sebagainya. Kalau adik-adik punya satu saja dari wifi 4G tadi, nanti bawa. Ada yang modalnya untuk saya dulu modalnya gaul, berhasil juga, sukses juga, temannya banyak, ikut organisasi itu. Ada yang modalnya di tangan satu aja bisa berhasil jadi orang hebat. Bahkan dalam dunia bisnis, orang paling kaya di dunia, di Indonesia maupun di luar negeri, rata-rata sekolahnya cuma SD, sampai SMP. Orang pintar jadi pegawai mereka. Kalau saudara memiliki 2 G tadi, adik-adik akan sangat berhasil. Kalau 3 dari 4 G tadi, gak pilih, gesit otak, gesit tangan, gesit gaul, 3 adik-adik akan jadi orang. Kalau 4 yang memiliki, you can be anybody you want. Kamu bisa jadi apa aja. Sudah diberkati oleh Allah, diberi rahmat, cerdas, gesit tangan, banyak inisiatif, gesit gaul, bisa jadi apa? Adik-adik, hari ini, zaman ini, zaman digital, kita harus mengubah cara kita belajar. Kalau zaman saya dulu, semua kita mesti hafalin. Kalau hafalan lagi tidak tahu. Maksudnya pengetahuan yang lain, tak perlu hafal terlalu banyak. Mau tanya apa aja, ditanya sama Pak Google. Jadi informasi saja tidak cukup. Yang penting kemampuan untuk memilah-milah informasi. Ini bagus, ini nggak benar, ini hoax. Kemampuan untuk menganalisa informasi. Kemampuan untuk cari inovasi dari informasi. Itulah kekuatan hari ini. Jadi perusahaan besar di luar negeri, hanya lagi juga Google perusahaan hebat, anak SMP pendidikannya diterima. Yang penting bisa memilah organisasi, menganalisa organisasi, bikin inovasi
atau sinergi dari bawah. Artinya apa? Kita harus mencintai apa yang kita kerjakan. Harus ada passion. Passion itu apa? Ketertarikan dengan apa yang kita kerjakan. Kalau udah itu, saudara lupa waktu, belajar sendiri, tanya sendiri, kiri kanan. Akhirnya saudara dari buku juga. Gak berhenti dengan gelar-gelar. Begitu sudah sarjana apa atau sudah lulusan gondol, cukup, tidak mau belajar. Tapi gak berhenti di sekedar dari sarjana, dari dokter atau profesor, terus belajar karena dia menyayangi, senang sekali dengan apa yang itu tidak. Jadi kalau adik-adik merubah cara belajar, satu, memperkuat kemampuan analisa, sinergi dan inovasi informasi. Yang kedua, betul-betul menyenangi apa yang dipelajari dan tidak harus semuanya jadi jagoan. Cukup 2-3 bidang yang kita jadi jagoan. Kita tak bisa jadi jagoan di semuanya. Itulah kenapa di negara Eropa, di Skandinavia, Norwegia, Finlandia, Swedia, tidak ada lagi kurikulum sama buat semua. Kurikulum itu dari SD, SMP sampai universitas di customize. Kalau ada anak yang senangnya matematika, udah kembangin matematika. Kalau ada anak yang senang komputer, kembangin. Mereka satu kelas, program belajarnya beda-beda. Disesuaikan dengan daya tarik siswa. Itulah yang menjelaskan kenapa sistem pendidikan amat baik dari negara. Tingkat kesejahteraan juga paling tinggi, tingkat kebahagiaan juga paling tinggi. Karena orang diperhatikan apa yang dia senang di fokus. Kerjanya juga demikian. Nah, menurut saya dalam dunia yang berubah cepat ini, dalam dunia digital, penting untuk mencintai apa yang kita kerjakan dan bersikap tidak. Misalnya dosen kasih bahan ini, saudara saya tahu di mana, di Google, mungkin dengan ahli, dengan lama-lama, walaupun saudara SMA, adik-adik, dalam waktu yang pendek ini saya bisa 45 tahun yang lalu, semua negara di Asia sama miskinnya, pendapatan rakyatnya $100 per orang. Di Korea, di Taiwan, Malaysia, semua Indonesia, bahkan Cina lebih miskin dari kita. Lalu rakyatnya hanya punya pendapatan $50. Tapi dalam waktu 45 tahun, Korea masuk negara maju, pendapatan rakyatnya 10 kali dari kita. Malaysia pendapatan rakyatnya 3 kali dari kita, makanya banyak tingkat ini. Taiwan 6 kali dari kita, Thailand nyaris 2 kali dari kita. Cina yang telah sekarang jauh lebih makmur dari kita, jadi ekonomi nomor 2 paling kuat di dunia. Vietnam sangat belakangan mulai perubahannya. Kalau tahun 2000 hari ini pendapatan rakyatnya lebih tinggi dari kita
pendidikannya nomor 8 paling baik di dunia, kita nomor 30. Itu kalau kita menggunakan pendekatan antar negara, comparative system, tapi kalau kita hanya menggunakan pendekatan historis, pendekatan sejarah, tidak bisa dibantah bahwa bangsa kita banyak mengalami kemajuan dibandingkan 50 tahun lalu, dibandingkan 30 tahun yang lalu, dibandingkan 10 tahun lalu. Tidak bisa dibantah kalau menggunakan pendekatan historis atau sejarah. Tapi kalau kita gunakan pendekatan perbandingan antar bangsa, kita lihat ini harusnya dibahas di media kita, saya harus dibahas di universitas kita dan diskusikan juga. Kenapa ini? Penjelasannya menurut kami ada 3 hal. Satu, hukum. Itu menghambat kemajuan, menciptakan tidak hilang. Tapi kalau kita katakan bahwa masalah kita hanya korupsi, itu setengah dari kebenaran, tidak sepenuhnya benar. Yang kedua adalah ada studinya dari Profesor Lance Taylor dari MIT. Nama negara yang maju makmur apa yang biasa-biasa. Kesimpulannya sederhana. Kalau suatu negara pemimpinnya, rakyatnya berani mengambil keputusan, berani mengambil inovasi, maka bangsa itu akan jadi bangsa lebih mampu dan besar. Tapi kalau bangsanya pemimpinnya tidak berani, rakyatnya juga tidak berani melakukan inovasi, ya sebenarnya. Saya tahun 2000 diminta oleh PBB bersama satu profesor dari Inggris, dari Prancis, dari Rusia untuk melakukan evaluasi rencana pembangunan Vietnam 20 tahun. Orang Vietnam itu berani, satu-satunya bangsa yang bisa mengusir penjajah Prancis dari Vietnam, satu-satunya bangsa yang berani mengusir Amerika lari ke belakang dari Hanoi, dari Saigon. Itu artinya tidak hanya berani, mereka memiliki organisasi. Itulah waktu itu saya bilang ke staff saya, hati-hati. 20 tahun yang akan datang, ngomong sama staff saya di Vietnam, ini bangsa akan kenal. Hari ini 17 tahun kemudian, Vietnam kesejahteraannya lebih tinggi, pendidikannya lebih baik. Vietnam ekspor barang elektroniknya 35 miliar dolar, kita impor barang elektronik 7 miliar dolar. Kalau kita keliling dunia cari produk-produk Indonesia yang kita ketemu di Afrika, di Arab, mana-mana hanya 2 produk Indonesia. Satu, ekonomi, yang kedua aqua. Orang angin. Kalau ada barang elektronik atau barang lain-lainnya, sementara Vietnam kita bisa cari di seluruh dunia banyak barang elektronik yang sudah model pembangunan bank dunia juga yang hanya membutuhkan orang asing. Itulah kenapa kita tidak pernah tumbuh juga. Negara lain bisa
Jepang satu perang dunia hancur, dibom oleh sekutu. Tapi setelah itu mereka tumbuh 12% setiap tahun selama 20 tahun. Jadi negara mampu, akhirnya jauh. Cina belajar dari Jepang, bisa tumbuh sejak tahun 1985 setelah Deng Xiaoping dan Mao berkuasa, bisa tumbuh 12% setiap tahun selama 20 tahun, sehingga jadi raksasa nomor 2 perempuan secara ekonomi, teknologi, dan militer. 10 tahun lagi mereka Indonesia dari dunia pertumbuhannya sebetulnya lebih. Pertanyaannya, kita bisa ubah Indonesia. Saya mau tanya sama adik-adik, bisa nggak kita ubah Indonesia yang baru? Bisa. Bisa. Tentu harus. Pada tahun 2019 kami akan nangkep 100 orang Indonesia brengsek. Kami akan kirimkan ke pulau yang ada palanya. Karena yang brengsek banyak banget. Saya tidak mau seperti Presiden Ibu Filipina yang brengsek di rumah dia atau tembak. Tapi kalau yang 100 orang itu di Pulau Malaria kena malaria dan meninggal, yang melanggar hak asasi manusia bukan meninggal ramai, tetapi nyamuk malaria. Yang kedua, kita harus ubah demokrasi kita hari ini, yang kami sebut sebagai demokrasi kriminal sejak tahun 2000. Kenapa? Sederhana kok. 330 dari 352 bupati di penjara. Setengah dari gubernur di penjara. Ratusan ketua DPR di penjara. Kalau itu akhirnya tetapi soal sistemnya. Saya ingin kasih contoh. Orang Indonesia buang sampah sembarangan, nggak mau ngantri, meludah sembarangan. Tapi begitu dia ke Singapura, dia berubah. Mau ngantri, nggak buang sampah sembarangan. Sebaliknya orang Singapura yang katanya rapi, dia teratur, naik ferry 40 menit sampai Batam, langsung berubah kelakuannya. Jadi itu orang Indonesia, buang sampah sembarangan, minum bir, botolnya dilempar, ngantri nggak mau. Kok bisa orang berubah? Padahal hanya 1 jam. Orang Indonesia berubah, kalau Singapura berubah. Kalau ke Indonesia, jawabannya sederhana. Karena di Singapura ada hukum. Saudara buang sampah, langsung menangguh. Ada keluar. Kalau udah ada hukum. Ada parkir sembarangan, kena keluar. Nggak mau ngantri, diteriakin sama yang lain. Sebaliknya orang Indonesia yang orang Singapura yang di Batam, hukum nggak ada. Jadi dia berani buang sampah sembarangan, berani parkir seenaknya, botol dan sebagainya. Karena hukum kita, dia kalau puasa pengaruh hukum tetap berani. Sama yang kecil berani. Jadi kalau kita mau maju, hukum kita negara menjadi negara hukum.
kita harus ubah demokrasi kriminal ini menjadi demokrasi yang amanah. Kenapa bisa terjadi seperti ini sistemnya? Karena partai-partai kita disuruh nyari duit seperti negara kapitalis seperti Amerika. Di Amerika banyak orang kaya, partai tinggal minta sumbangan sama orang kaya, bisnis bisa hidup. Tapi di sini partai disuruh nyari duit sendiri, dia cari dengan cara nyolong di APBN, nyolong di APBD, nyolong di BUMN, nyolongnya 100 jadi sekolah pemakaiannya 10. Makanya elit pemerintah kita, elit daripada anggota legislatif itu kaya-kaya. Demokrasi kriminal hanya akan membawa kemakmuran kepada elit. Ini yang kita. Saya pernah di Belanda, tanya sama Perdana Belanda, mohon maaf Pak, Perdana Menteri, kamu jadi Perdana Menteri, habis itu duit berapa? Dia tanya, pertanyaan apa itu? Karena kami nggak pernah kasih duit, kami jajakan gagasan, jajakan track record. Saya diberi karena rakyat ada suka dengan gagasan, suka dengan track record. Saya bilang kamu tahu nggak di Indonesia kalau mau jadi anggota DPR, kalau nggak punya duit dia sampai 5 mau jadi bupati kalau punya duit dari 10 miliar sampai 50 miliar. Jadi gubernur harus kasih duit 50 miliar sampai 50 miliar. Dia kaget. Saya nggak nyangka ya orang Indonesia kayak padahal perasaan Indonesia sebagai negara utang terus nggak masuk di akal. Jadi kalau kita mau ubah demokrasi kriminal dengan demokrasi yang amanah, kita tinggalkan model partai yang mencari duit ala Amerika. Kita ikuti sistem seperti di Eropa, di Inggris, di Australia, di New Zealand, partai seluruhnya di Amerika. Sehingga tugas partai tinggal cari karir yang bagus, mana yang punya track record yang bagus, yang ngerti masalah, yang ngerti leadership yang bagus, sehingga orang baik termasuk kalau di global bisa masuk dalam sistem ubah. Hari ini orang baik masuk ke sistem akhirnya jadi orang kaya karena dia perlu cari cukong, bergaya, lalu akhirnya korupsi. Biaya yang harus kita hentikan. Jadi saudara-saudara, hari pertama kami menangkap 100 orang, belum paling satu berbuang ya. Hari kedua kami terbitkan Perpu atau Kepres, partai-partai tidak boleh lagi cari uang. Kita biayain aja. Hitungan kami hanya 4 triliun dalam 1 tahun. Hari ini nyolong rame-rame total 7,5 triliun. Lebih enak. Kalau ada juga pegawai partai atau orang partai yang mau ada lagi kirim lagi ke bawah. Saudara-saudara, sehabis kita perjuangan ekonominya, ekonomi kita hanya tumbuh 5%. Mandat mulai tahun 2019 kita akan rancang ekonomi harus naik 10% selama tahun. Dua kali dari sekarang orang bisnis akan suka, pekerjaan akan banyak, ada
Jepang bisa, kami katakan 20 tahun 12%. Cina 12%, 25 tahun. Masa Indonesia 20% aja 5 tahun. Syukur alhamdulillah kami diangkat gubernur jadi Menko Ekonomi hanya dalam waktu 21 bulan. Waktu kami masuk, ekonomi Indonesia masih minus 3% tahun 2000 akibat krisis ekonomi. Dalam 21 bulan kami naikkan dari minus 3% ke 4,5%, 7%. Harusnya kalau ekonominya tumbuh pakai apa? Pemerintah justru satu-satunya yang punya berdua minus 4,15 miliar. Ekspor kami naikkan 2 kali, 200% dalam 20. Gaji pegawai negeri kami naikkan 2 kali, total 125% dalam waktu 2 bulan. Pegawai negeri bisa belanja, akhirnya membantu masyarakat. Jadi saya optimis tahun 2024 kita bisa tumbuh 2 kali dari sekarang. Bangsa kita akan lebih dihargai, dihormati di dunia, karena pendapatan rakyatnya akan naik dalam 5 tahun dari $4.000 per orang jadi $7.500. Yang lain kita harus ubah struktur. 72 tahun merdeka, struktur ekonomi Indonesia seperti gelas anggur, atasnya besar, pegangannya kecil sekali, yang bawahnya tebal. Bahasa sederhananya, yang atas ini ada 2 keluarga konglomerat yang punya 100 perusahaan. Ada 150 BUMN dengan 5 atau 10 perusahaan. Mereka yang dimanja diberi berbagai kemudahan fasilitas, dan hari ini mereka menjadi sangat kaya. Mereka bisa beli pasal-pasal undang-undang di DPR. Sogok anggota DPR-nya, sogok. Ini bukan bohong. Tapi golongan menengahnya kecil. Terus di bawahnya ada 60 juta usaha kecil dan rumah. Kami mohon maaf, dan di bawah ini mayoritas umat Islam. Yang di atas ya. Inilah sumber ketidakadilan sosial. Karena yang atas makin lama makin kaya, yang bawah pas-pasan aja. Kalau kita tanya usaha kecil, kita tanya ibu usaha rumah tangga, untungnya berapa Pak Bu? Kira-kira 3. Tapi itu mereka tidak menggunakan accounting modern. Kalau mereka gunakan accounting modern, misalnya garasinya dipakai untuk usaha, ya hitung dong sewa. Listrik yang dipakai, ya hitung dong berapa sewa listrik. Anaknya, keponakannya yang kerja, dia hitung dong upahnya yang benar. Kalau itu dihitung semua pakai accounting, ternyata untungnya 60 juta usaha kecil ini nyari-nyari nol nantinya. Inilah proses kemiskinan global. Mereka bergegas, bla-bla, punya usaha, itu sangat menarik. Jakarta, untungnya nol negatif, makan modal, akhirnya dia jual tanahnya ke usaha dia pindah 10 km ke luar kota. Tahan 5 tahun, 10 tahun, akhirnya akan lagi nanti pindah lagi 20 km dari kota. Sistem ini sumber kita.
Ini yang harus kita ubah. Caranya bagaimana? Satu, jangan seperti apa yang dilakukan hari ini. Pengusaha kecil wajib bayar pajak final 0,5% dari omset untuk bayar, rugi kita bayar. Tapi pemerintah hari ini membuat peraturan kalau ada investor investasi 30 triliun akan dibebaskan pajaknya selama 20 tahun. Tidak ada keberpihakan. Nanti tahun 2019 kita bebaskan usaha kecil, menengah, sama rumah tangga maksimum untuk 5 miliar per tahun. Gak usah bayar pajak. Supaya akumulasi modalnya cepat, supaya mereka juga bisa berkembang. Nanti kita obrol pajak yang di atas saja. Jadi tadi pajak yang belum melakukan pajaknya mereka bayar hanya 20%. Sisanya nggak mau bayar pajak. Yang kedua, alokasi kredit hari ini dan seluruh kredit perbankan 83% untuk yang besar-besar. Sisanya 17% bagi yang bersama dengan sama 63%. Ini betul-betul tidak sehat. Harusnya 5 tahun kita kurangi rakyatnya. Yang atas kita kurangi dari 83% jadi 50%. Toh mereka bisa nyari modal lewat dua saham di pasar modal, dua obligasi, dan pinjaman luar negeri dan kalau yang 50% kredit lalu harus ke bawah dengan cara yang benar, insya Allah kesehatan naik. Karena yang bawah tinggal yang bawah. Yang lain-lainnya saya terlalu teknis, tapi esensinya itu betul. Ketika itu sudah berubah. Ada yang besar-besar, jumlahnya nggak banyak, tapi mereka sudah dunia, ekspor ke seluruh dunia. Ada menengah yang besar, ada yang kecil yang inovatif. Ini akan berubah keadilan, tidak ada lagi potensi konflik dan yang akan berubah. Pak Kiai, Bapak Ibu, adik-adik, santri, itu kita bisa. Yakin nggak ada adik-adik? Yakin nggak adik-adik kalau Indonesia berubah seperti yang saya katakan?